Saya Zulkarnain Hasan. Saya sebagai seorang ASN sekarang bertugas pada Dinas Peternakan dalam sebuah unit pelaksana teknis pengembangan ternak. Tugas dan fungsi kantor unit pelaksana teknis ini melakukan pengembangan ternak, jenisnya ruminansia. Yang dilakukan adalah mengembangkan ternak, kemudian melakukan pengembangan pakan, atau terbalik, memproduksi pakan, kemudian memelihara ternak, mengembangkan ternak, dan mengembangkan produk pakan. Dulu waktu saya bekerja di laboratorium sebagai staf, ada hal yang penting saya lakukan. Ada hal penting yang saya lakukan adalah bagaimana laboratorium itu menjadi laboratorium yang diakui eksistensinya, sehingga hasil uji itu memang bisa dipertanggungjawabkan. Maka saya memutuskan, di situ letak ibadah sosial saya dalam pekerjaan ini, bagaimana laboratorium itu mendapat status akreditasi. Ketika saya berada di peternakan, memang tidak cocok posisi saya di subbagian tata usaha. Saya berpikir begini, saya tidak bisa cuma berhasil di tata usaha dengan melakukan proses administrasi atau mendapatkan ISO untuk sistem manajemen. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita mensupport secara total pengembangan UPT ini secara menyeluruh. Maka ketika ada kekosongan seorang kasih, saya backup. Kunci utama keberhasilan pengembangan peternakan ini adalah bagaimana kita bisa memiliki cadangan pakan yang besar, sehingga ternak kita itu terjamin makannya. Ternak ketika kita kandang itu kita harus jamin makannya. Kenapa? Kalau tidak mau jamin makan ternak, makanan hewan ini, lepaskan saja, Allah yang kasih makan. Ketika kita sudah mengintervensi kekuasaan Allah, Ar-Razzaq itu memberi makan kepada semua makhluknya, maka tanggung jawab kita adalah bagaimana kita memberi makan. Dan kita harus punya cadangan besar untuk memberi makan. Ini yang dilakukan oleh Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam pernah minta kepada Allah Subhanahu wa taala, satu hari saja saya bisa memberi makan makhluk hewan-hewan sedunia. Luar biasa keinginannya. Bukan ingin menandingi kekuasaan Allah, tetapi dia sebenarnya ingin memberikan sinyal kepada kita, kalau memang kita mau mengambil bagian, kita memberi makan, berternak ini, kita sebenarnya mengambil sebagian kekuasaan Allah, yaitu memberi makan pada makhluk hidup. Batuk pula. Dan dengan kita memberi makan makhluk hidup itu, kita bertanggung jawab penuh. Kita kandangkan, kita ternak, kita kandangkan, dan kita harus beri makan secukupnya supaya mereka itu gemuk. Mereka itu bisa memproduksi, reproduksinya bisa jalan, produksi yang lainnya bisa jalan. Inilah ide pertama yang harus saya pikir akan terapkan, yaitu bagaimana pengembangan pakan ini kita dahulukan, bagaimana kita menanam rumput pakan itu secara
besar-besaran, kemudian dengan besarnya jumlah pakan itu kita terjamin kita bisa menyelesaikan pemberian pakan terhadap makhluk atau ternak yang kita ternakkan. Nah, logika peternakan biasa seperti itu. Kalau memang mau berhasil beternak, kita harus mampu menjamin pakan yang tersedia. Maka kemudian saya mengidekan dan semua saya sosialisasikan pelan-pelan dan kawan-kawan semua setuju. Kepala UPT juga dukung. Bagaimana kemudian saya sedikit intervensi, kebetulan tidak ada pimpinannya, saya intervensi sedikit, saya buat konsep. Kita terapkan kalender panen secara disiplin, kemudian kita tanam sesuai dengan kapasitas kebutuhan kita. Ya, kapasitas kebutuhan kita itu satu hari minimal 2 ton. Artinya dengan 2 ton itu kita harus panen setiap hari 2 ton rumput gajah. Kemudian kita cacah dan kita memberikan makan kepada sapi yang kita pelihara. Dan kemudian dengan 2 ton ini saya hitung. Selama ini kawan-kawan menghitungnya terlalu besar, mungkin terlalu optimis. Satu rumput gajah bisa menghasilkan 20 kilo. Saya ambil yang paling minimal. Ketika saya coba, saya tes, saya coba tumbuhkan dalam 1 bulan, kita lihat pertumbuhannya, dan kita panen, kita timbang, paling rendah itu dapat setengah kilo satu rumpun, satu batangnya itu yang agak kurus itu 0,3 kilo, kemudian yang agak besar 0,7 kilo. Jadi saya coba ambil yang paling rendah itu, kita tetapkan saja, kita putuskan di angka 1 kilo setiap rumpun. Artinya kalau kita ingin memproduksi 2 ton satu hari atau 2000 kilo, kita butuh 2000 rumput gajah. Dan luasan yang harus dimiliki, yang harus ditanam adalah 2000 meter persegi. Dan saya dapat formula ini. Di 2000 meter persegi, ketika rumputnya itu 1 kilo, maka kita dapat 1 ton. Ketika rumputnya itu kemudian bisa sampai 10 kilo, bisa akan dapat 20 ton. Dan ini melebihi. Tetapi prinsipnya begini, pemberian pakan tetap 2 kilo, sisanya kita buat menjadi cadangan pakan dengan silase. Artinya apa? Ketika kita sudah beternak dengan jumlah 100 ekor, lebih 100 ekor, sebaiknya memang dengan silase. Itu saya pelajari sendiri. Kenapa? Janganlah kita beternak seperti orang miskin. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, kayak ayam saja. Mengambil pakan pagi hari, kemudian dikasih untuk pagi hari. Mengambil pakan siang hari, kasih siang hari. Ketika hujan, tidak ada yang berani mengambil pakan. Tidak ada pakan. Nah, tetapi ketika kita memiliki cadangan pakan, apapun kondisinya, mau hujan, mau ribut, mau apa, kita tinggal pindahkan saja cadangan pakan kita dari gudang ke kandang. Itu lebih aman ketimbang kita, ibarat manusia lah, di rumahnya sudah ada beras, sudah ada lauk di kulkas. Nah, kemudian ketika hujan tidak bisa ke pasar, tetap aja diambil beras yang ada di kontainernya, kemudian dari kulkas diambil lauk pauknya, kemudian masak. Seperti itu, seperti kita tidak harus kita pergi kerja dulu pagi-pagi jualan, udah sudah jualan beli beras sedikit, beli waktu sedikit, nanti kemudian masak, kemudian makan siang. Besok kalau tak bisa jualan gimana? Nah, itu yang kemudian kita terapkan. 2000 meter persegi ini patokannya menjadi patokannya itu rumput gajah itu dipanen setiap 40 hari. Setiap 40 hari. Sesudah umur 40 hari baru bisa dipanen. Kenapa? Cukup umurnya, cukup besarnya, cukup optimal ya, optimal di 40 hari. Nah, 20.000 meter persegi kita kali dengan 40. Saya siapkan 47. Kalau kita buat namanya pedok, kalau mungkin kapling atau ya kaplingan lah. 47 pedok
yang masing-masing ditanam rumput gajah minimal 2000 rumpun, saya bilang gitu. Nah, ide ini kemudian kita terapkan dan alhamdulillah sudah mulai menunjukkan perkembangan. Di blok pertama yang kita siapkan, kita punya 10 pedok, kemudian dari 10 pedok ini 10 hari pakan, kemudian kita sudah mendapat juga sebagiannya untuk silase. Dan kita akan lanjutkan di 10 pedok selanjutnya, di blok selanjutnya, di 10 pedok berikutnya. Dan kalau ini bisa terjadi, pakan secara kontinu di 47 pedok ini setiap hari bisa kita kasih pakan segar, dan kemudian kita bisa memiliki cadangan pakan berupa silase. Nah, nantinya ide ini saya teruskan. Nantinya pemberian pakan total dengan silase, sehingga tidak tergantung aritan, tidak tergantung arit. Jadi kita semuanya makan dari silase. Kita berikan pakan pada silase. Kemudian selain itu juga kita sudah siapkan cadangan pakan lain, yaitu dengan padang penggembalaan. Padang penggembalaan ini luasnya hampir 11 hektar. Jadi kita blok-blok. Nah, jadi sapi kalau memang mau sarapan pagi, kita lepaskan dulu. Di samping dia bisa ceria, bisa gembira, lari-lari, nanti dia bisa makan dari padang pengembalaan. Nah, itulah bagaimana kemudian saya harus memiliki ide di semua tempat. Semua tempat yang saya duduki harus ada ide dan harus ada perubahan menuju tempat bekerja saya itu jadi sebuah tempat yang unggul, dapat dipercaya, memproduksi. Nah, itu. Ini yang saya terapkan untuk mendapatkan amal jariah saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.